yang di bumbunya itu sebenarnya, di taste-nya gitu ya. Soto lebih kuat karakter rempah-rempahnya lah kurang lebih gitu. Nah kalau yang hampir di semua soto Jogja itu baik yang soto Gunung Kidul, Lentuk atau kemudian soto Katipiro atau soto sapi itu pasti ada kecambahnya gitu. Itu kalau nggak ada kecambahnya berarti bukan soto Jogja itu ibaratnya. Bukan masuk list soto di Jogja ya. Karena hampir semuanya ada kecambahnya. Oh, I see. Terus apalagi ya yang unik yang di sekitaran kota gede itu. Jadi dia tambahin cita rasa kemangi itu. Jadi opsional sih sebenarnya kemanginya, nggak kemudian dicampur di kuahnya. Jadi itu semacam kayak lalapan aja. Jadi basic sotonya ya soto-soto, tapi bukan soto Katipiro, soto-soto Gunung Kidul, soto lentok gitu yang relatif gurih, tapi nanti di meja ada daun kemangi. Kemudian bisa ditambahkan itu sensasi berbeda juga. Kalau pengen ngerasain soto dengan sensasi yang berbeda itu campurin kemangi. Tapi ini Mas ada yang sempat bilang sih ke aku kalau semakin kesini kalau kita makan soto tuh yang dicari malah lebih ke add on-nya Mas. Jadi misal kita makan di satu tempat gitu yang misal sotonya kurang ngangkat gitu ya rasanya ya, tapi ada add on yang ngangkat kayak tempenya gitu ya, atau sunduannya itu malah jadi nilai jual. Itu menurut Mas Sigit gimana tuh sebagai penikmat soto yang ya kalau aku sih sebagai penikmat soto tetap yang tak cari emang sotonya sih gitu ya. Kadang memang kalau ya bagi kondimen ya sekedar sebagai penyembuh aja kekecewaan, misalkan kita nggak dapat soto yang apa istilahnya kan ya standar enakku itu kan ketika aku bisa menikmati soto tanpa harus memanipulasinya, tanpa harus nambahin kecap, sambal ataupun jeruk ataupun garam lagi itu. Jadi di suapan pertamanya dapat sampai habis pun nggak akan aku tambahin apapun. Nah itu sebenarnya kadang kalau ketemu yang wah ini harus dimanipulasi nih, nah itu nanti tak lihat kondimen atau cekelannya tadi itu bisa mensubstitusi tadi itu enggak kan gitu. Oh, I see. Jadi lebih ke penyembuh ya Mas. Ya, misalnya banyak beberapa warung soto mainstream sih, yang enggak bisa sebut merek sih, tapi cukup mainstream lah. Soto seger lah genrenya itu. Itu sih sebenarnya secara rasa menurutku ya biasa-biasa aja. Maksudnya belum bisa misalnya mengalahkan beberapa soto seger atas preferensiku di sana ya, di daerah Solo gitu, di Plat Ade gitu. Nah itu tapi saya tersembuhkan sama beberapa makanan yang ada di sana, misalnya kayak ada sosis Solo gitu, terus ada sate-sateannya gitu yang kemudian ya nggak apa-apa. Sotonya sih biasa tapi makanan yang lain bisa. I see. Kadang justru misalkan ada tehnya yang enak. Gitu. Oh iya, jadi kita datang ke warung soto tuh nggak karena bisa ya apa ya plus minus sih. Mungkin kalau kadang sotonya lagi nggak pas mungkin ada adds on-nya atau benar gitu ya. Atau misalkan kayak kita itu di sini ada tuh yang terkenal soto Sorgopuro. Ya, betul. Itu secara tes sotonya ya bukan kemudian sesuatu yang ketika di suapan pertama itu langsung bikin food gasem gitu enggak sih. Tapi tempe mendoan gorengnya itu kan ya yang kalau baru selesai digoreng itu tempe panas yang bikin orang datang lagi lah ya Mas. Ya, bahkan banyak yang take away gitu. Makan di situ semangkok soto sama 2 tempe, pulangnya bungkus 10.000 tempenya. Ya Mas Sigit sepakat nggak dengan misal kita udah pernah nyobain
soto yang enak nih, kemudian kita makan di satu soto, kok rasanya kayak kurang pas gitu. Itu kemudian kayak biasanya kan ada orang yang apa namanya ngasih kritikan, entah itu di Google Maps atau nulis gitu. Menurut Mas Sigit itu pas nggak ya? Sebenarnya itu pilihan masing-masing ya. Tapi kan tergantung ketika kita tadi itu menyampaikan respon itu dalam rangka evaluasi atau dalam rangka menikmati itu. Oh betul Ya, betul. karena beda ya. Beda, Misalkan beda. gini, kita datang tuh ke suatu tempat, sesuatu tempat yang baru yang kita kemudian pengen dapat experience, atau mungkin karena ada rekomendasi, misalnya nanti kita sampai ke rekomendasi soto ini enak apa dan sebagainya, kita kan akan bawa ekspektasi itu tuh. Betul. Nah ketika pas nyampe ke sana, ketika makan, nah itu seharusnya yang dihadirkan adalah preferensi menikmatinya dulu, biar kebersyukuran kita itu nggak hilang atas perbandingan masa lalu kan. Masa lalu, ya. Jadi kan makannya jadi nikmat tuh. Wis mangan tapi sekarang Gresula itu kan kebayang kan? Jadi kebayang. Jadi pas makan ya udah ini lebih dominan. Oh dia nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa Dia apa-apa. memang dominan mijinya misalkan. Ini dominan apa namanya? Kaldu sapinya nih. Ya, sambil dinikmatin begitu. Begitu selesai baru ngomong. Oh kalau nanti aku mau rekomendasiin soto ini nggak aku masukin ke list. Ya, atas cukup tahu misalnya aja berarti ya, atas Mas, ya. evaluasi yang perbandingan yang lain kan. Tapi saat menikmati preferensi masa lalu itu seharusnya dihilangkan dulu. Biar kita nggak kehilangan nikmatnya soto Nikmatnya tadi soto. itu. Asik. Oke, thank you teman-teman. Ini obrolan yang cukup panjang ya. Sebelum Berjilid-jilid nih nggak Betul. kalah sama yang ayam. Mungkin next kita bakal ngomongin soal rekomendasi soto ayam dan soto sapi di Jogja Yoi. yang masuk rekomendasi listnya cerita soto. Oke. Oke, thank you. Baru besok masuk yang itu ya, Mas. Berjilid-jilid ini.